20 tahun jagonya pimpin Depok, PKS dihantui pencalonan Kaisang Pangarep di Pilkada Depok 2024. Selama 20 tahun, dua jago PKS bercokol sebagai wali kota Depok. Kini PKS dihantui kabar Kaisang Pangarep yang digadang-gadang siap tampil di Pilkada Depok 2024. Kaisang Pangarep bahkan sudah mendapat restu dari keluarga untuk hadir menjadi Depok pertama. Meskipun masih samar, apakah hal itu merupakan terkait pencalonannya di Pilkada Depok 2024 atau bukan? Tetapi publik menilai penegasan Kaisang Pangarep di video channel YouTube-nya itu sebagai langkah awal menuju pencalonannya di Pilkada Depok 2024. Rumor pencalonan Kaisang di Pilkada Depok tahun depan tampaknya menjadi sinyal dini untuk PKS yang notabene spesialis pemenang di 4 edisi terakhir Pilkada Depok. PKS berkuasa di Depok sejak Nur Mahmudi Ismail memenangkan Pilkada Depok 2005. Mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali bercokol lagi untuk periode kedua usai menang di Pilkada Depok 2010. Nur Mahmudi yang secara konstitusi tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah 2 kali menjabat wali kota, maka tongkat kepemimpinannya diserahkan kepada Muhammad Idris. Muhammad Idris naik kelas karena di Pilkada Depok 2010 dirinya adalah wakil wali kota Depok alias pendamping Nur Mahmudi. Bertarung di Pilkada Depok 2015, Muhammad Idris yang diusung PKS akhirnya mendapat kemenangan. Pria yang akrab disapa Kiai Idris itu pun naik tahta jadi wali kota Depok. Di Pilkada Depok 2020, PKS masih mempercayai Muhammad Idris untuk maju kembali di persaingan pesta demokrasi 5 tahunan di Depok itu. Tiket terusan yang diberikan PKS untuk Muhammad Idris untuk kedua kalinya berbuah manis. Dia kembali menduduki kursi Depok 1 sejak 2021 hingga sekarang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, aneh jika Kaisang Pangarep maju di Pilkada Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba ke Depok, saya kira beliau juga bingung tuh. Wajarnya kalau beliau itu ya di Solo, kata Hidayat Nur Wahid seperti dikutip dari tayangan video short Metro TV News. Hidayat Nur Wahid juga tidak kepikiran untuk mengusung Kaisang di Pilkada Depok. Tidak kepikiran untuk mencalonkan Mas Kaisang di Depok ya, dia bukan orang Depok, bukan orang PKS juga, katanya. Imam Budi Hartono disinyalir sebagai calon kuat yang akan diusung PKS pada Pilkada Depok 2024 mendatang. Nama IBH masuk dalam daftar pemilihan internal raya yang dilakukan PKS Kota Depok untuk menjaring kader potensial sebagai kandidat calon wali kota di Pilkada Depok 2024. Kabar yang dihimpun Hopes.id Kamis 6 Juli, ada 3 nama yang bersaing ketat dalam pemirsa PKS Depok termasuk IBH. Dia menuturkan, mereka yang masuk dalam pemirsa PKS merupakan nama-nama yang luar biasa. Menurut Desiana, IBH yang paling cocok menjadi calon wali kota Depok karena memiliki jam terbang di pemerintahan yang baik. Tugas kami saat ini adalah door to door untuk menggaungkan nama Imam Budi Hartono ke lingkungan masyarakat, ujar wanita yang juga bacalek DPRD Depok dari PKS itu. Menguatnya nama IBH di Pemira PKS besar kemungkinan bakalan maju sebagai calon wali kota Depok. Sampai saat ini, ada 1 nama di luar PKS yang disebut-sebut akan maju sebagai calon wakil wali kota Depok, yaitu Kaisang Pangarep. Jadi, kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan ya, kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke DKI Jakarta. Intinya apa sih, kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Nah, dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini, yang terpilih nanti orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya, punya pengalaman panjang di pemerintahan. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa
persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini Mas Kaisang, ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Ya. Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan. Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Alhamdulillah, saat ini ikhtiar kami anak muda Kota Depok untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin Kota Depok. Kaisang memang kita belum kenal keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya. Dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal, bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Orang begitu muda nih tanpa H. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan? Ya. Belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena Sang Kaisang dan sepak bola ya. Itu ya, mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu. Karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, Sang Pisang bisakah? Gitu. Iya. Jadi ini kalimat beliau ini punya dua sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa Sang Pisang bisa? Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi Sampai harus satu keluarga jadi semua begitu. Betul, dan begini. Kan sebetulnya pemilu kita ini kan tidak, kita harus jujur tidak betul-betul terbuka. Semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngeliatnya dari luar, ya dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga, ya itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai. Mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari Mbak Asfi. Ya, dan mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang maju? Itu kan ada itu real politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mereka memilih republik dengan sederhana karena kita nggak mau jadi monarki. Monarki kenapa? Sebetulnya kan kalau kita lihat kekuasaan itu didapatkan dari suara rakyat ya. Artinya kalau kita bicara Jokowi akan melanggengkan kekuasaan ya kan, kalau katakanlah Mas Kaisang gitu di Depok kemudian masyarakat Depok nggak mau kan nggak akan bisa juga. Artinya yang dilakukan PSI saat ini hanya memfasilitasi agar Mas Kaisang bisa menjadi salah satu calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Kemudian PSI mencalonkan Mas Kaisang, ini sebetulnya merupakan aspirasi dari teman-teman di PSI Kota Depok sebetulnya. Jadi mereka menerima aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka kayak dititipin nih, kalau bisa Mas Kaisang dong maju jadi jadi wali kota di Depok, karena Depok butuh perubahan setelah 20 tahun tidak berubah kira-kira. Oke, Depok butuh perubahan Mas Iqbal setelah 20 tahun nggak berubah, dan bisakah dirubah Kaisang? Respon Anda? Ya, saya kira itu adalah statement keputusasaan PSI terhadap Depok. Kenapa gitu? Karena dia nggak mampu mencalonkan kadernya sendiri. Sehingga dia mencari jalan gimana caranya instan bisa menang, kira-kira begitu. Karena saya sendiri juga tinggal di Depok, punya rumah di Depok. Nyaman sekali, bagus, nggak ada masalah. Dan itu membuat kita semua berpikir ulang. Apa indikatornya tidak ada perubahan itu? Oke. Bang Panda Nababan aja udah bilang. Kayak Solo dan
Medan nggak ada prestasi juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini seolah-olah buruk muka cermin dibelah. Padahal kita nggak bisa nyari suara, kita nggak bisa mendapatkan hati masyarakat Depok. Tapi justru yang disalahkan adalah